Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Kita lanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Tajuk kajian kita kali ini sorry, terkadang aku harus menahan batuk ya, tapi tidak tertahan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Oke, tajuk kajian kita kali ini adalah Quran surat Al-Ikhlas surat 112 ya. 1 sampai 4. Tidak dalam rangka tidak dalam rangka mengkritik teologi Kristen. Ya, ini jadi judul kajian kita adalah Quran surat Al-Ikhlas surat 112 ayatnya 1 sampai 4 tidak dalam rangka mengkritik teologi Kristen. Pelan-pelan ya. Sebetulnya aku ingin mengunggah topik ini itu sudah lama sekali gitu ya. Ketika itu aku melihat sebuah pengajian akbar dan itu disampaikan oleh seseorang yang tokoh sangat terkenal di Indonesia bahkan di luar negeri lah ya. Dia adalah ulama terkenal kita ya. Kalau aku sebut namanya kalian pasti kenal lah. Dalam sebuah dakwanya, orasi dakwanya, beliau mengatakan bahwa Quran surat Al-Ikhlas ini ya, itu mengkritik bagaimana teologi Kristen yang di sana dikenal dengan istilah Yesus anak Allah gitu. Itu lama itu terjadi. Mungkin ada sekitar 15 tahun yang lalu, lebih bahkan hampir 20 tahun yang lalu. Dan itu peristiwanya di Samarinda, Kalimantan Timur. Kemarin aku kembali melihat Facebook itu ya. Ada di unggahan saudara kita, insya Allah beliaunya juga aktif jadi follower YouTube ini ya. Asalnya itu dari Sulawesi. Nah, ini yang aku kurang jelas. Sulawesi ini mana? Kendari atau Palu, ini yang aku kurang jelas. Tapi dari Sulawesi. Account Facebooknya itu kalau disingkat menjadi apa ya, ASD atau apa gitu ya. Lupa aku. Sorry. Dimana di situ aku lihat ada sebuah video yang diunggah seorang ibu ya, mualaf itu kalau lihat namanya dari
saudara kita dari Batak ya, karena ada Boru. Kalau laki itu marga, kalau perempuan itu Boru. Ya, beliau menjadi mu'alaf ya, karena kalau diceritanya itu dulu tidak tahu buka Al-Quran ya, orang namanya belum tahu, dari belakang, dan dia baca Al-Quran, terus satu saat ketemu ayat ini. Dan dalam video itu dinyatakan bahwa ayat ini itu mengkritik teologi kekristenan yang dulu menjadi agamanya, begitu. Kita cukup juga ya, gembira juga mendengarkan gini. Banyak ternyata saudara-saudara kita dari Batak yang salah satunya penyanyi biduan terkenal itu ya, yang menjadi mu'alaf ya. Ya, kita ucapkan selamat datang. Dan ternyata tidak sampai di situ, dan banyak juga di antara saudara-saudara kita dari Batak yang dari tanah Batak sana menjadi dai, dan itu dainya level-level nasional, dan mereka bukan dai ecek-ecek lah, dai yang mumpuni ya, yang memang punya kapasitas dalam keilmuannya gitu. Ini sebuah berita yang menggembirakan ya, karena ketika aku dulu hidup di tanah Batak itu hampir bisa dipastikan kalau Batak itu ya Kristen atau Parmalin. Parmalin itu agama asli saudara kita di Batak. Kalau di tanah Sunda itu kan ada Sunda Wiwitan gitu ya. Jadi kalau di sana Batak itu dulu, zaman-zamanku dulu itu hampir bisa dipastikan Kristen atau Parmalin atau gabungan keduanya ya. Seperti itu. Maksudnya dia Kristen tapi masih mengikuti Parmalin, atau dia Parmalin tapi sudah mengikuti Kristen gitu. Biasanya yang Islam itu adalah yang dari mereka saudara-saudara kita dari orang-orang Melayu gitu. Tapi akhir-akhir ini suasananya alhamdulillah sangat menggembirakan. Banyak saudara-saudara kita dari Batak yang menjadi mu'alaf, bahkan menjadi ustadz. Permasalahannya sekarang, apakah yang disampaikan oleh saudara kita yang mu'alaf itu, begitu juga yang disampaikan oleh dai yang aku bilang ulama terkenal ya di tanah air kita itu salah, maka aku katakan kalau dikatakan salah sih tidak, tapi kurang pas gitu loh ya. Makanya kajian ini nanti supaya dicermati bagaimana aku menjelaskan, supaya tahu potret sebenarnya itu seharusnya bagaimana gitu ya. Oke, tapi sebelum aku akan menjelaskan, aku akan mengomentari dulu, ada beberapa komentar masuk ini ya. Baik dari Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ini ada komentar masuk dari seri kajian yang lama, juga dari seri kajian yang baru kemarin kita unggah. Pertama dari yang baru ya. Ini dari tuh. Gak bisa ditahan, maunya ditahan biar gak batuk. Ini dari tajuk kemarin, ajari anakmu berenang, memanah, berkuda. Itu ada di komen huruf L ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu, apakah komen teman-teman lain bisa menghapus komen yang masuk di komentar YouTubeku ini? Bisa nggak? Aku kan gaptek, nggak ngerti ya. Misalkan gini, misalkan ada komen masuk gitu ya. Apakah selain aku itu bisa menghapus komen itu gitu loh? Ini yang aku tidak tahu. Cuman setauku kan karena YouTube ini channelnya aku yang punya, maka hanya aku yang bisa menghapus komen-komen di situ. Maka aku mau tanya dulu, secara teknis bisa nggak orang selain aku menghapus komen yang masuk di situ? Kalau bisa, ya, maka aku mohon dengan hormat, dengan sangat, tolong jangan dihapus, ya.
Karena aku seperti yang aku bilang kemarin ya, sejak aku menulis di Facebook ya, itu komen apapun itu tidak pernah aku hapus. Terlepas aku setuju atau aku tidak, aku suka atau aku tidak suka, komen itu aku biarkan begitu adanya. Jadi aku bukan orang yang suka menghapus komen dengan suatu catatan. Kenapa kok nggak usah dihapus? Karena itu nanti akan menjadi pembelajaran yang sama. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang santun, mana yang kurang ajar itu kita tahu. Ya, makanya begitu juga di Facebook, di YouTube ini, aku tidak pernah menghapus komen siapapun. Terlepas aku setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, itu komen itu aku biarkan dengan tujuan seperti tadi itu. Ditambah lagi dengan tujuan itu penghargaanku terhadap komentatorku. Jadi komentatorku itu tidak harus memuji aku, tidak harus setuju dengan pendapatku, enggak. Tulis saja apa adanya dan aku tidak akan pernah hapus. Tinggal aku nanti merasa perlu dikomentari atau tidak, kalau tidak ya aku baca saja gitu. Jadi aku orang yang tidak pernah menghapus komen dari siapapun. Nah, makanya aku tanya, apakah ada orang lain di luarku yang bisa menghapus komen dalam channel YouTubeku ini? Itu yang aku mau tanya. Kalau ada, maka aku bilang sama kalian, tolong jangan ya, jangan. Apapun komen yang masuk biarin, jangan dihapus. Tetapi kalau tidak bisa, kalau hanya aku yang bisa menghapus komen di sini, maka aku katakan komentator yang masuk dari saudara LP ya, di unggahan yang kemarin ajari anakmu berenang, dia bilang begini, wah tidak fair channel ini karena komen saya dihapus, takut ya. Nah, ini jelas dari komentar Kristen ya. Kalau memang orang selain aku tidak bisa menghapus dan aku memang tidak pernah menghapus komen, berarti dia ini sedang bersandiwara. Ya. Karena siapa yang menghapus komen dia? Ya. Tidak ada yang menghapus komen dia. Dan komen yang mana yang dihapus juga enggak ngerti aku. Yang menariknya lagi dia bilang takut ya. Lah memangnya kamu anjing rabies mungkin? Kalau kamu anjing rabies ya orang takut. Kalau kamu manusia ya nggak takut. Apa takutnya sama manusia? Kalau kamu merasa bahwa kamu anjing rabies yang bisa menggigit orang sehingga menjadi gila, ya orang takut sama kamu. Jadi nggak usah sok-sokan di sini, nggak ada yang ditakuti. Dapurmu ayo dideni. Kecuali kamu sudah punya kemampuan apologetik yang tinggi, itu mungkin ya nggak takut juga sih, ya diperhitungkan lah ya. Jadi nggak usah sok-sokan di sini. Jadi takut kalau kamu itu anjing rabies yang gigit orang bisa bikin gila, itu takut. Masalahnya kamu anjing rabies atau bukan? Gitu aja. Ya. Oke. Berikutnya ini komen masuk, ini dari unggahan lama ya. Judulnya apakah surga itu telah diciptakan, di seri kedua. Ini sepertinya ya, ini komentarnya ini dari teman Islam ini ya, di huruf H ya. Ini di kajian yang lama, apakah surga telah diciptakan, seri 2 tamat, di huruf H. Dia bilang begini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang meyakini surga dan neraka belum diciptakan adalah pemikiran menyimpang, Mu'tazilah dan Qadariyah. Maka aku jawab, aku nggak kenal mas sama yang namanya Ibnu Qayyim, nggak kenal aku, nggak kenal, dan aku nggak ngurus, ya. Mau Ibnu Qayyim, mau Koyum, Koyam itu bukan urusanku, dan aku nggak kenal yang namanya Ibnu Qayyim. Apakah dia rumahnya di gang berapa, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, nggak ngurus, nggak kenal aku mas, ya. Aku nggak kenal yang namanya sama Ibnu Qayyim, dan itu bukan urusanku. Dia mau ngomong apa aja terserah, itu urusan dia. Memangnya dia yang punya surga? Memangnya dia yang punya neraka? Memangnya dia punya otoritas untuk menyalahkan orang menyimpang atau tidak menyimpang? Jadi di sini arena berpikir logik
Apa kata Al-Quran, apa kata hadis, apa kata Kanjeng Nabi, apa kata Allah, selesai. Nggak ada apa kata Ibnu Qayyim, nggak ada. Hidup sekali kok beragama mau digadaikan sama Ibnu Qayyim. Ini nggak ada urusan ya. Aku nggak kenal sama Ibnu Qayyim. Mau Ibnu Qayyim 100, 1000, 1 juta juga aku nggak ngurus. Ya. Jadi kalau diskusi aja, nggak usah bawa nama orang. Apalagi itu ujung-ujungnya menyesatkan atau memberi stempel orang menyimpang gitu. Ya. Jadi sekali lagi aku bilang, aku nggak kenal sama Ibnu Qayyim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu komentarnya ya, dan aku sudah. Terus sorry, ada satu lagi. Ini dari teman. Ini dari tajuk yang batu menghapus dosa di huruf S. Mas SB. Bang bahas Tuhan menciptakan manusia dan bahas firman menjadi manusia. Manusia terdiri laki-laki dan perempuan. Maka jawabanku, Mas S, lain kali kalau mau request tajuk jangan gitu ya. Aku bingung ini mana yang mau dituruti gitu ya. Tentukan saja tajuknya apa, to the point ya. Maunya itu yang dibahas dari sudut pandang apanya sudah gitu. Kalau gini kan nggak karu-karuan ini. Tuhan menciptakan manusia dan bahas firman menjadi manusia. Manusia terdiri laki-laki dan perempuan. Itu jadi tidak fokus ya. Untuk Mas SB dan juga untuk Mas atau Mbak yang lain, kalau mau request tajuk, tolong yang itu fokus ya, fokus tepat, jelas yang mau dibahas apanya itu. Jadi aku bisa langsung, oh ini maunya begini gitu ya. Kalau ini tidak fokus ini ya. Dan itu aku jawabanku untuk Mas SB ya. Juga untuk berlaku teman-teman lain. Tolong kalau mau request itu yang fokus saja apa yang mau dibahas. Oke, sekarang kita diskusikan ini. Pertama, aku mau katakan dulu ini asbabun nuzul ini ya. Kahaki Kiai Haji Ki Soleh HAA Dahlan ini yang nulis ini ya. Ini bagus, ini buku seperti ini bagus ya. Kalian perlu juga memiliki ya. Bagus. Aku akan menjelaskan dulu posisi Quran surat Al-Ikhlas itu sebetulnya Makkiyah atau Madaniyah ya. Supaya nanti gambarannya jelas gitu. Begini. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah ya, dengan berkata, jelaskanlah kepada kami sifat-sifat Rabb-Mu. Maksudnya ayat ini ya, turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai tuntunan untuk menjawab permintaan kaum musyrikin. Ini begini penjelasannya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Abul A'liyah yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Jabir bin Abdullah ya. Riwayat tersebut dijadikan dalil bahwa surat ini Makkiyah ya. Ditutup aja nih, ditutup ya, maklum lah namanya hidup di kampung ya. Ada yang lagi demen mau balapan mungkin tapi nggak ada sirkuitnya ya. Oke, jadi dari riwayat itu disimpulkan bahwa surat ini Makkiyah ya, Makkiyah, turun di Mekah. Berikutnya, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa beberapa orang Yahudi, di antaranya Ka'ab bin Al-Ashraf dan Hai bin Akhtab, menghadap Nabi. Mereka berkata, "Hai Muhammad, lukiskan sifat-sifat Rabb-Mu yang mengutusmu."
ayat ini, maksudnya ayat ini ya, ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Said bin Jubair. Berdasarkan riwayat ini dapatlah ditegaskan bahwa surat ini Madaniyah. Ya. Jadi yang tadi mengatakan Makkiyah, yang ini tadi mengatakan Madaniyah, ya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Ahzab berkata, lukiskanlah sifat Rabbmu kepada kami. Maka datanglah Jibril menyampaikan surat ini, ya, yang melukiskan sifat-sifat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdul Aliyah yang bersumber dari Qatadah. Oke. Jadi intinya kalau kita baca dua sumber hadis ini, ada yang berpendapat Quran surat Al-Ikhlas itu adalah surat Makkiyah. Tetapi ada yang juga mengatakan surat Madaniyah. Tetapi meskipun yang keduanya berbeda, mengatakan Makkiyah dan Madaniyah, kita sama-sama tahu ya, dari dua kelompok sumber yang berbeda itu mengatakan bahwa pertanyaan ini datangnya dari kaum musyrikin. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dulu ya, bahwa pertanyaan ini datang dari kaum musyrikin. Ya. Itu yang sorry. Itu yang di mana, yang di Mekah ya. Sementara yang mengatakan Madinah, dalam riwayat dikemukakan bahwa orang-orang Yahudi diantaranya ya Ka'ab bin Al-Sab dan Haibin bin Akhtab menghadap Nabi SAW ya. Jadi yang mengatakan di Mekah ini untuk menjawab pertanyaannya orang musyrikin, yang mengatakan ini Quran surat turun di Madinah ini untuk menjawab pertanyaannya orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Dari sini kita tahu, ya, dari sini kita tahu, meskipun orang berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini surat Makkiyah, surat Madaniyah, sama sekali ini surat tidak berhubungan dengan ini. Paham ya? Ya, paham ya? Yang satu mengatakan untuk menjawab pertanyaan orang musyrikin, yang satu untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi. Jadi jelas tidak ada hubungannya dengan ini. Oke, di sini clear ya? Clear ya? Oke. Sekarang aku lanjutkan. Menurut Asyuti, kata al-musyrikin, kaum musyrikin dalam hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab ialah kaum musyrikin dari kaum Ahzab. Dengan demikian surat ini dapat dipastikan Madaniyah. Ya. Ini beda lagi sumbernya. Dia bilang Madaniyah tapi orang musyrikin, kalau yang di atas orang-orang Yahudi ya. Ya itulah namanya hadis seperti itu. Ya. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut di atas. Dia ini mau merukunkan dua hadis itu, tidak ada pertentangan. Kalau menurutku tetap bertentangan. Orang satu yang tanya orang musyrikin, yang satu orang Yahudi, kok tidak bertentangan? Tetap bertentangan. Jadi aku tidak setuju dengan keterangan ini. Ya, yang ini aku tidak setuju. Terus kalau aku memposisikan yang mana? Apakah surat ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah itu Madinah ya. Madinah itu bukan nama ya. Madinah itu sebutan, aslinya Yatsrib. Ini jarang orang tahu. Maka seandainya Indonesia ini semuanya, khususnya yang orang-orang Islam tentunya ya, hidup
dengan menggunakan Al-Quran sebagai panduan kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara, maka itu bisa disebut Indonesia ini Madinah. Jadi Madinah itu artinya di mana din itu bisa ditegakkan atau hukum-hukum Allah itu bisa ditegakkan. Masalahnya kan kalau kita bicara begini kadang-kadang orang salah menangkap. Yang katanya mau membentuk negara Islam lah, yang begini begitulah. Ya tidak lah. Ya. Tidak begitu ya. Tapi intinya sesuatu daerah di mana di daerah itu dinullah bisa ditegakkan, maka dia disebut Madinah. Karena arti kata Madinah itu adalah di mana teritorial itu dinullah bisa ditegakkan. Jadi di mana saja bisa disebut Madinah dengan syarat seperti itu tadi. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau aku mengatakan surat ini di mana? Aku memposisikannya di Madinah, Makkiyah. Surat Makkiyah. Alasannya apa? Karakteristik suratnya itu dia pendek, tidak mendeskripsikan sesuatu yang begitu panjang-panjang. Pendek. Pertama, yang kedua, bahasanya itu sastrawi. Jadi kalau kalian baca Al-Quran surat-surat Makkiyah itu mesti lebih sastrawi daripada surat-surat yang ada di Madinah. Karena memang kita tahu di Mekah itu Kanjeng Nabi berhadapan dengan penyair-penyair Arab yang itu sangat terkenal di era pada waktu itu ya. Jadi artinya ya kan sudah menjadi sesuatu yang natural lah. Kalau kita berhadapan dengan penyair, maka kita harus juga menggunakan bahasa syair. Jadi bahasa-bahasa syair itu bahasa-bahasa yang metafora, yang sastrawi. Gitu loh ya. Paham ya? Jadi konteks yang dihadapinya memang beda ya. Di Arab Mekah, Arab Madinah itu beda. Arab Mekah itu banyak penyair-penyair, maka nilai sastrawinya itu lebih tinggi kalau kita baca itu Quran surat-surat yang turun di Makkah daripada di Madinah. Madinah nanti itu panjang-panjang dan itu merinci gitu ya. Kalau Makkah enggak. Dia lebih sastrawinya lebih tinggi. Karena apa? Karena yang dihadapi para penyair-penyair ini itu. Maka aku dari dua yang berbeda tadi, aku memilih bahwa surah Al-Ikhlas ini turun di Mekah, maka dia surat Makkiyah. Seperti kita tahu Kanjeng Nabi ya, era perjuangannya kan 13 tahun, 10 tahun Mekah, Madinah. Kan begini, jadi ini sekitar 23 tahun lah ya. Kan seperti ini. Jadi ini turun di era Islam awal di sini. Bukan di sini. Oke. Ya. Jadi aku tidak setuju. Boleh toh aku tidak setuju dengan apa yang disimpulkan oleh penulis buku ini ya. Kalau penulis buku ini mengatakan Madaniyah, ya silahkan saja. Kalau aku enggak. Tapi bagaimanapun penulis buku ini tetap bagus karena dia menghadirkan dua sumber. Sumber yang mengatakan Makkiyah dia hadirkan, sumber yang mengatakan Madinah dia hadirkan. Perkara nanti penulis buku ini memilih yang Madinah, itu hak dia dan harus kita hormati. Kalau aku tidak memilih ini yang Makkiyah gitu ya. Jadi ini bagus. Secara keilmuan memang begitu. Semuanya jangan ditutupi, semua dihadirkan. Nanti nggak apa-apa, kita menentukan sikap kita yang mana gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Aku ini akan mengutip beberapa buku, jadi agak ribet juga. Kadang-kadang menyangkut nama-nama orang ini ribet. Karena kondisi kurang bersahabat dari sebuah agama yang muncul itu ya tidak mengejutkan jika mendapati bahwa Al-Quran terkadang itu menanggapi kondisi tersebut dalam bahasa
yang keras ya, terhadap komunitas agama lain ya, sehingga agama lain ya itu memandang bahwa Islam ini akan menjadi ancaman bagi dia. Itu naturali ya begitu. Jadi setiap agama yang datang, dia itu akan berhadapan dengan agama pendahulunya. Walaupun itu sama-sama agama samawi. Ya. Milat Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam ini satu garis samawi. Meskipun garis samawi itu nanti saling berhadapan. Maka kalau samawi dan ardi berhadapan, itu bukan sesuatu yang aneh, yang sama-sama samawi juga berhadapan. Inilah yang aku maksud tentang abrogasi tadi. Cuman kita tidak punya catatan ya bagaimana ketika Kanjeng Nabi Musa menghadirkan Yahudi, apakah itu harus berhadapan dengan milata Abraham. Itu kita, khususnya aku, kurang mendapatkan sebuah informasi. Nanti kalau ada buku-buku yang baru yang bisa aku baca, mungkin aku akan bagikan. Tapi selama ini aku belum mendapatkan. Maka kita akan beranjak ke belakang ke Nasrani, dan kita tahu Nasrani itu mendapat tantangan yang begitu kuat dari Yahudi, ya. Bahkan sampai sekarang Yahudi itu yang notabene Israel tidak mau pindah ke Nasrani, ya. Nasrani dianggap sebagai ancaman dan mereka sampai sekarang eksis dalam keyahudiannya, ya. Begitu juga Islam. Islam datang, nanti itu akan berhadapan dengan pendahulunya. Baik itu Nasrani, baik itu Yahudi. Ini dua sekaligus. Tetapi udah terlanjur aku kan ya. Kan gini. Ini kan periode Mekah. Ya. Ini Mekah, ini Madinah. Ya. Kelahiran Islam awal tuh di Mekah. Dia tidak langsung berhadapan dengan Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu nanti berhadapannya di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah ini yang dihadapi nanti adalah pagan Arab atau yang sering disebut kaum musyrikin. Ya. Jadi Islam awal Mekah itu dia tidak langsung berhadapan dengan seniornya Yahudi Nasrani, tapi dia berhadapan dulu terhadap Arab pagan yang disebut dengan kaum musyrikin. Musyrik itu mencampur, ya. Jadi orang musyrik itu bukan orang yang tidak percaya Allah. Mereka percaya Arab itu Allah itu ada, cuman mereka mencampurnya dengan yang lain, yang Lata lah, yang Huzza lah, gitu ya. Pertanyaannya, dari mana sudah mengenal Allah? Ya dari Bapak Ibrahim, kemudian Kanjeng Nabi Ismail. Jadi mereka sudah kenal. Cuma kan agama itu semakin lama semakin menyimpang, makanya itu perlu datangkan Nabi baru untuk mengembalikan lagi. Seperti itu. Ya, jadi di sini Islam langsung berhadapan dengan Arab pagan, bukan dengan Yahudi Nasrani. Oke. Berapa lama Le? Sudah setengah jam. Astagfirullahaladzim. Bisa cepet nggak ini ya? Karena ini panjang ceritanya. Oke. Di Mekah ya, misalnya di Mekah nih ya, Al-Quran kebanyakan mengarah gugatannya itu ya, polemiknya itu terhadap agama orang Arab pagan. Istilah umum yang digunakan itu ya musyrikin tadi itu ya, yang artinya menyekutukan. Jadi ada dari kata syirik ya. Jadi bukan berarti mereka tidak percaya kepada Allah. Cuman yang jadi masalah, di samping Allah mereka mencampurnya dengan yang lain ya. Makanya orangnya disebut musyrikun ya. Oke. Selama periode Mekah ya, tantangan utama yang dihadapi Kanjeng Nabi itu adalah berdakwah kepada musyrik-musyrik ini, jelebo-jelebo ini.
Arab pagan ini tahu jelebo, jelek dan bodoh. Ya, makanya disebut jahiliyah. Ya. Arab pagan ini yang dihadapi, ya. Oleh sebab itu dakwah itu ditujukan terhadap mereka utamanya, ya, untuk meninggalkan berhala-berhala itu, tinggalkan. Ayo menyembah kepada Allah yang esa. Gitu loh. Ya. Jadi diajak, ayo buang yang lain, tinggalkan hanya Allah saja. Gitu loh. Jadi jangan dicampur. Maka ya diajaklah untuk menyembah kepada Allah yang esa, ya. Jadi untuk meninggalkan berhala-berhala itu. Begitu. Oke, kemudian ya kita tahu bahwa ya perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang langsung diterima gitu, ndak ada orang nabi siapapun tuh dakwah itu ndak langsung ini begini, oh iya gitu, ndak, mesti ada tantangan. Makanya sebagai pendakwah kalau ada tantangan, ya itu memang harus begitu lah. Kalau kamu nggak mau dapat tantangan, kamu tidur saja, nggak usah dakwah. Gitu loh. Ya, setiap nabi itu dapat tantangan. Oke. Karena Kanjeng Nabi disibukkan oleh respon negatif orang-orang musyrik Mekah, ya, maka tidak mengherankan jika rujukan terhadap Yahudi dan Kristen, maksudnya Nasrani, ya, kalau di Al-Quran disebut Nasrani, itu tidak banyak kita jumpai di sini. Tidak banyak kita jumpai, ya, tidak banyak. Nanti itu biasanya disebut Nasoro, ya, Yahudi itu disebut Yahud gitu, ya, ya, atau Bani Israel atau gitu, ya. Istilah-istilahnya seperti itu. Aku ulangi. Karena Kanjeng Nabi disibukkan jadi waktunya itu habis disibukkan fokus menghadapi Arab pagan, sehingga rujukan terhadap Yahudi dan Nasrani atau Yahudi dan Kristen di sini hampir-hampir tidak diketemukan. Ya. Jadi fokusnya ke pagan-pagan yang jeleboh tadi itu. Memang kenapa bisa demikian? Kalau kita baca sejarah pada abad-abad Islam awal, abad 6, abad 7 itu komunitas Yahudi Nasrani itu tidak di sini. Tidak di sini, tapi di sini. Gitu loh. Ya, aku ulangi. Berdasarkan catatan sejarah, ini kalian boleh setuju boleh tidak, namanya sejarah. Abad 7, abad 6, awal-awal Islam awal ini, itu komunitas yang signifikan loh, ya. Mungkin kalau 1-2 orang ya ada lah di sini. Tapi yang signifikan itu Yahudi Nasrani itu adanya di Madinah ini loh. Ya. Adanya di Madinah sini. Bukan di sini. Di sini Kanjeng Nabi fokus berhadapan dengan Arab pagan. Ya. Arab pagan. Baru sini nanti ada Yahud, Nasor. Gitu. Ya. Jadi ini di sini, ini di sini. Gitu. Ini turunnya di sini, bukan di sini. Ya. Oke. Pelan-pelan. Aduh, kalau sudah batuk ini kadang-kadang sampai malu mau deket orang. Gatel. Semoga cepat sembuh lah, bah. Batuknya hilang. Oke. Jadi gini, ada sebuah cerita kemarin aku ngobrol sama teman, ya. Itu begini, lagu aku nggak hafal lagunya apa sih itu, ya. Badru Alaika itu lagu gimana nih? Nggak ngerti.
Kan ada sambutan Kanjeng Nabi itu ya, sholawat badar atau apa gitu lagu itu. La 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 ika la nabi shalom alaika gitu. Kan ada lagu begitu ya. Itu judulnya apa sih? Apa lagu sholawat badar juga kurang tahu lah ya. Tapi intinya begini, aku diskusi dengan sahabatku ya. Dan kemudian beliau ya pintar lah ya. Dari apa yang beliau uraikan, lagu itu digubah itu bukan oleh orang Islam loh. Jangan lupa. Lagu itu digubah oleh orang-orang Yahudi untuk menyambut kedatangan Nabi. Gitu. Di sini terjadi ada pertarungan psikologis di balik layar. Maksudnya apa? Karena Kanjeng Nabi itu gini, karena orang-orang Yahudi itu menghadapi sebuah faktanya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah itu memang nabi. Itu loh. Maka fakta itu tidak bisa mereka hindari bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi. Karena fakta itu nggak bisa dihindari, ya sudahlah kita terima aja. Maka disambutlah salah satunya dengan dibikinkan lagu seperti tadi itu dan yang menyanyikan mereka dengan harapan walaupun ya demikian diharapkan Kanjeng Nabi itu dapat direkrut oleh orang-orang Yahudi dan tunduk terhadap aturan mereka. Itu loh ceritanya. Jadi nggak apa-apa wis. Faktanya memang dia nabi, nggak apa-apa. Kita akui dan kita terima, tapi kita rekrut supaya dia tetap menjadi pemimpin, tapi kita bisa mengatur dia atau dia ikut aturan kita atau kita yang mendrive gitu loh. Istilahnya kalau sekarang kita yang mendrive, kita yang memegang remote controlnya, yang mengkontrol gitu. Dan Kanjeng Nabi tidak mau. Kanjeng Nabi tidak mau ya. Makanya kalau kalian lihat bagaimana akhirnya Allah memberitakan kita setelah 11 bulan di Madinah berkiblat ke Masjidil Aqsa ya, langsung diturunkan perintah berkiblat ke Masjidil Haram. Itu salah satunya untuk ya sudahlah, pembeda ini memang harus ditegaskan memang berbeda wis gitu loh. Karena apa? Yahudi Nasrani sudah nggak bisa diharapkan lagi ya. Sepertinya kalian harus aku jelaskan lagi. Kanjeng Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah itu punya harapan tinggi bahwa dia akan mendapatkan sambutan dari para ahli kitab Yahudi Nasrani. Karena apa? Kerasnya pertentangan kaum pagan di sini. Pagan yang namanya pagan tidak satu benang merah. Tapi kalau Islam Yahudi Nasrani itu satu benang merah. Ya, Samawi. Kalau di sini kan Samawi lawan Ardi. Tetapi akhirnya Kanjeng Nabi harus kecewa. Ternyata ahli kitab itu tidak menerima kehadiran beliau, malah memposisikan diri sebagai penghambat dakwah beliau juga. Gitu loh. Ya. Kenapa demikian? Ya seperti yang aku bilang tadi kan. Setiap agama yang baru muncul, dia akan dianggap sebagai saingan yang akan membunuh agama-agama pendahulunya. Maka rivalitas itu terjadi. Nah, nanti di sini Kanjeng Nabi perlu menghadirkan sosok yang itu sama-sama dihormati baik oleh Yahudi, baik oleh Nasrani, baik oleh Islam. Karena tanpa sosok itu ketiga ini runtuh. Siapa sosok itu? Bapak Kanjeng Nabi Ibrahim. Dihadirkannya nanti di sini.
Jadi kanjeng Nabi menghadirkan sosok Al-Quran itu langsung menghadirkan sosok Ibrahim. Gitu. Ya. Sudah berapa lama, Le? 44. Oke lah. Ini nggak bisa aku tuntaskan sepertinya karena ini masih banyak referensinya ya. Masih banyak. Tapi setidak-tidaknya secara sekilas sudah tahu ya begitu gambarannya bahwa ada dua periode Mekah dan Madinah. Oke, aku mau menjelaskan tentang kekristenan dulu ya, kekristenan. Ini ada yang menarik ini. Ini komentar dari Colin Chapman gitu ya bacanya ya. Colin Chapman ya. Colin Chapman itu mengatakan begini. Ini aku kutip ini ya. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen, Colin Chapman ya. Colin Chapman ini bukunya angel bahasa Inggris. Colin Chapman, Cross and Crescent Responding to the Challenge of Islam dalam kurung Downer Group 2 Romawi Interversity Press 2003 halaman 184. Berarti belum terlalu lama, tahun 2003 bukunya. Apa kata beliau? Ini penulis Kristen ya. Kita tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dalam arti fisik. Gagasan ini menjijikkan bagi kita dan juga bagi orang Islam. Nah, kalau pemahaman ini dipahami oleh teman-teman Kristen, clear sudah. Ya, clear sudah. Jadi kalau kita memahami Yesus itu anak biologis, anak physically, ya, bahwa dia adalah anak Allah, itu menjijikkan. Baik oleh Kristen terlebih lagi oleh Islam, ya. Aku ulangi lagi. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen, Colin Chapman, kita tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dalam arti fisik. Gagasan ini menjijikkan bagi kita dan juga bagi orang Islam. Yang jadi masalah sekarang, ada beberapa orang Kristen yang paham seperti bagaimana Colin Chapman memahami. Kan begitu. Karena bagi kekristenan yang Tritunggal, bagaimanapun Yesus itu harus dijadikan Allah. Apoteosis itu yang pernah aku bilang. Maka pemahaman tentang anak Allahnya tentu tidak bisa seperti apa yang dipahami oleh Colin Chapman ini. Gitu loh, ya. Nah, terus sekarang pendapatnya Montgomery. Montgomery asik. Pendapatnya begini. Ini penulis-penulis barat semua ya. Jadi gini loh, kalian kalau belajar ada buku itu nggak usah alergi. Toh nanti kan yang menentukan kamu mau kamu terima atau kamu tolak. Siapapun penulisnya, kalau itu memang bagus, runut, akademik, baca saja. Jadi nggak harus penulis-penulis Islam, nggak. Ini penulis, bukunya orang-orang bule ini aku baca semua ini. Dan nggak ada masalah. Contohnya tentang ini bukunya ada di bawah, aku sulit ngambilnya. History of Arab. Itu ditulis siapa? Philip Kahiti. Philip Kahiti orang Islam? Dia dari Arab? Ya kalau Lebanon dianggap Arab sih iya. Kan dia yang migrasi ke Amerika menjadi profesor doktor di salah satu kampus. Philip Kahiti menulis buku tentang History of Arab. Tapi jangan lupa, Philip Kahiti itu menggunakan referensinya dari Ibnu Hisham. Gak mungkin dia bisa nulis tanpa ada referensi. Memang ini dia hidup di zaman Nabi kan enggak. Nah Ibnu Hisham nanti referensinya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq nanti penulis yang awal yang aku sudah ceritakan dulu. Jadi jangan baca buku Philip Kahiti ini terus nggak dibeli, jangan. Beli aja kalau kamu punya duit. Ya. Jadi jangan gini loh, jangan terlalu alergi gitu loh. Ilmu itu bisa datang dari mana saja kok. Ya. Philip Kahiti itu kalau setauku orang Lebanon yang menjadi warga negara Amerika. Apakah dia Islam atau tidak Islam, wallahu a'lam.
Ya, tidak tahu aku. Nah sekarang ini Bapak W. tulisannya yang lagi Montgomery W. Montgomery Montgomery Watt, masih ada tambahan Montgomery Watt ya. Duh, baca nama orang kok sulit banget. Begini katanya. Berargumen bahwa alasan mengapa Al-Quran membuat penolakan ya, penolakan terhadap istilah anak Allah itu karena, ini mantap ini pendapatannya ini ya, karena banyak orang pada masa hidup Kanjeng Nabi Muhammad atau pada masa-masa awal itu telah memahami istilah anak Allah itu secara harafiah. Gitu loh, secara harafiah. Makanya dibabat habis oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mau itu. Daripada bikin masalah, bersihkan babat habis. Maka istilah anak Allah itu di dalam Al-Quran itu tidak ada. Karena apa? Dalam konteks kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad dan kelahiran Islam, istilah anak Allah itu sudah bergeser, yang seharusnya dipahami metafora tapi menjadi harafiah. Itu masalahnya. Gitu loh. Dan itu selaras. Nah, kalau kita baca seperti ini loh. Siapa yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Gitu. Artinya setiap orang itu berhak mendapat gelar anak-anak Allah kalau dia membawa kebaikan. Setiap orang. Artinya siapa? Anak Allah itu bukannya Yesus toh. Tapi ketika Yesus toh yang dipahami sebagai anak Allah, ini yang jadi masalah. Orang ayatnya jelas kok. Siapa yang membawa damai maka dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi siapa ya siapa saja. Di sini pertarungan pemikiran itu yang harus kita diskusikan. Berapa lama nih? 50. Oke lah, sebelum aku tutup, hidupkan deh lampunya Le, supaya terang. Ya. Sebelum aku tutup, supaya tidak salah paham, aku jelaskan begini. Ya, bahwa Quran surat Al-Ikhlas itu hadir tidak dalam rangka mengkritik teologi Kristen. Tuh. Ya. Paham? Karena apa? Dari dua pendapat yang berbeda, baik pun Makkiyah, baik pun Madinah, itu sama saja menghadirkan sebuah catatan. Ini adalah sebuah respon untuk menjawab pertanyaan Arab pagan, yang satunya bilang begitu, kaum Yahudi yang satunya bilang begitu. Jadi bukan Nasrani atau Kristen. Ya, jadi secara historikal ayat ini tidak dalam konteks menjawab teologi Kristen atau mengkritik. Ya, oke, kita lihat sejarah. Kenapa demikian? Aku sudah mendapatkan posisi bahwa ayat ini adalah ayat Makkiyah. Di Makkiyah abad ke-6, ke-7 itu tidak ada komunitas Yahudi Nasrani. Adanya di Madinah. Sedangkan ayat ini turun di Mekah. Meskipun debatable tadi aku sudah jelaskan ya, aku dalam posisi memilih di Mekah. Ya, kan ya tidak mungkin orang belum ketemu Yahudi Nasrani kok. Ya. Makanya aku bilang tadi, ketika di sini mendapat perlawanan yang keras dari Arab-Arab pagan ini, Kanjeng Nabi sebetulnya berharap ketika hijrah ke Madinah dapat dukungan dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena ini masih satu garis. Kalau ini kan lain garis. Ini garisnya Arab pagan ini Ardi, Yahudi Nasrani Islam ini Samawi. Itu. Tapi ternyata fakta di lapangan tidak demikian. Karena apa? Secara naturally agama-agama lama itu akan memandang agama baru itu sebagai pesaingnya. Padahal kalau kita pahami teori abrogasi tidak demikian. Karena agama yang satu garis dari Allah ini melalui milata Abraham, Yahudi,
Nasrani kemudian Islam. Ini saling menggantikan dan melanjutkan. Jadi sama, dari satu sumber yang sama. Sama-sama dari Gusti Allah. Gitu loh. Ya. Oke. Ini secara historikal, secara sejarah. Sekarang secara substansi. Secara substansi bagaimana? Secara substansi, aku tadi sudah jelaskan tentang kekristenan, ya, di mana mereka menganggap Yesus itu anak Allah, ya. Tentunya dia akan mengkritik Kristen secara substansi, tetapi harus dipahami, ayat ini tidak mengkritik kekristenan secara khusus. Artinya apa? Teologi apapun, selama dalam teologi itu ada Tuhan anak beranak, maka dia akan disikat habis oleh Quran surat Al-Ikhlas ini. Gitu loh. Nah, kebetulan Kristen ada di sana, maka dia disikat habis. Itu loh. Paham ya? Secara, aku harus ulang-ulangin ya, takut kalian nggak paham lagi ya. Secara historikal, bahwa ayat ini tidak bisa dikatakan mengkritik teologi Kristen historikal, tetapi secara substansial ayat ini juga, aku bilang juga, karena ini tidak khusus untuk mengkritik teologi Kristen. Ayat ini mengkritik substansinya semua teologi apapun yang di dalamnya mengatakan bahwa anak punya Allah. Nggak itu mau ngurus Kristen, mau apapun saja dibabat habis oleh ayat ini. Maka dari itulah aku kemarin mengatakan, kenapa sih ayat ini kok disebut surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata ikhlas di dalamnya? Karena ayat ini ayat pembersihan. Selain Allah keluar. Allah itu tidak beranak, tidak diberanakkan, tidak ada anak Allah. Gitu loh. Jadi dikeluarkan semua, hanya satu. Kita ikhlas, hanya mengikhlaskan diri kepada sesuatu yang bernama Gusti Allah ingkang Maha Agung itu. Ya, makanya tadi aku bilang ulama yang aku sebut dan mu'alaf yang aku sebut dikatakan salah juga tidak, tapi dikatakan benar sepenuhnya juga tidak, ya. Jadi aku akan meluruskan, ya, ayat ini tidak khusus. Kalau ayat ini dipahami khusus untuk menghadapi ini, nah itu berlawanan dengan fakta historis. Tidak, ayat ini, ya, untuk memenuhi tantangan Arab pagan. Adapun substansinya, dia akan meluluh lantakan, aku ulangi lagi nih, harus pelan-pelan, semua konsep yang di dalamnya ada istilah anak Allah, bapak Allah, itu dihajar sama ini, dilibas. Nah, karena kekristenan ada di dalamnya, maka dia terlibas juga. Gitu loh. Jadi maksudku jangan mengatakan ayat ini khusus untuk menghadapi Kristen. Tidak. Kalaupun Kristen akhirnya dihadapi, ya karena ayat itu universal. Substansinya melululantakkan semua proses anak-anak Allah. Gitu. Meskipun kita baca tadi dari siapa ini sebentar, penulis Kristen tadi, Pak siapa tadi ya, Pak Colin Chapman ini, ya. Kita tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan dalam arti fisik. Gagasan ini menjijikkan bagi kita dan juga bagi orang Islam. Nah, kalau di sini kita ketemu di sini. Artinya ketika Yesus itu dipahami sebagai makna anak harafiah, itu bermasalah. Tetapi kalau dia dipahami sebagai anak metafora, majaz, tidak literal, ya, sebagai sebuah ungkapan kedekatan, yang tidak ada masalah. Gitu loh. Sebetulnya Alkitab menjelaskan begitu kok. Yang disebut anak Allah itu bukan hanya Yesus saja, Israel juga anak Allah. Ya. Bukan tadi yang siapapun yang membawa damai juga disebut anak Allah. Terus masalahnya di mana? Yang jadi masalah ketika ada sebuah pemahaman istilah anak Allah itu, ketika itu dinisbahkan kepada Yesus menjadi khusus, itu yang jadi masalah. Makanya dilibas sama ini. Tuh, ya.
Itu udah berapa lama nih? Lihat jam. Itu penjelasan dari aku sudah 1 jam nih ya. Ya mohon maaf maunya bikin setengah jam juga nggak bisa ternyata. Dan ini pun sebetulnya belum selesai nih. Banyak referensi yang harus aku bagikan ke kalian ya. Karena ngutip nama-nama orang ini juga sulit aku. Padahal aku baca ini namanya sulitnya setengah mati karena nama-nama barat ya. Oke sampai di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin.